aja. Kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. نصلي ونسلم هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. جماعة مصلى البيان rahimani wa rahimakumullah. Dan sama-sama kita hormati para adik, para ulama, para sesepuh dan musalla al-bayan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan kami menyampaikan beberapa pelajaran atau hikmah yang alhamdulillah telah berjalan 3 pertemuan untuk kajian Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kita coba untuk membedah sedikit demi sedikit, hadis demi hadis, atau juga ada sebagian di dalam kitab ini disebutkan asal kisah-kisah sahabat dan kisah-kisah para tabi'in tentang al-adab, yaitu tentang adab. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil disimak ya kalau saya Bapak Ibu. Untuk yang bagi-bagi jajan biar bagi-bagi.
Yang lainnya sebagaimana materi yang telah kami sampaikan pada bulan yang lalu, yakni tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika ada manusia yang layak untuk diperlakukan secara baik, setelah kita berbuat baik kepada Tuhan kita, maka manusia itu adalah tidak layak, tidak bukan adalah orang tua kita. Maka pesan ini sekali lagi tidak hanya terfokus pada kita yang masih muda, atau yang masih anak-anak, atau yang masih kakak-kakak, atau yang masih single, tapi ini juga masuk pada semua. Sebab apa? Di pertemuan yang lalu kami ingatkan bahwa status yang tidak akan pernah lepas dari insan beriman itu adalah status kita sebagai seorang anak. Sekalipun kita sudah punya cucu, sudah punya cicit, atau bahkan sudah dibuyut, tetap status yang melekat bagi insan beriman adalah status kita sebagai seorang anak. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk pada materi yang berikutnya masih sama kaitannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kemarin kami menyinggung kepada siapa kita harus berbuat baik, maka satu di antaranya adalah Rasulullah menegaskan kita berbuat baik kepada ibu kita. Hadis Nabi yang syarat masyhur yang mungkin perlu kami ulang sebagai review materi kita. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyul ahabbu a'mali ilallah? Ya Rasulullah, sesungguhnya amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, amantu, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah jihad fi sabilillah. Mohon maaf, yang pertama itu as-sholatu ala waqtiha. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Yang kedua Rasulullah menjawab, jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Lalu kemudian apa lagi? Yang ketiga Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Di hadis yang lain, salah seorang sahabat yang lain juga bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Jawab Rasulullah adalah ummu atau ammu dalam riwayat lain, ibumu. Summan, kemudian siapa lagi? Ammuka, ibumu. Summan ammuka, ibumu. Summan wa abuka. Kemudian pada yang terakhir, setelah Rasulullah menjawab ibumu 3 kali, yang terakhir nomor yang keempat Rasulullah menjawab, berbuat baik pada siapa? Bapakmu. Masih ingat gak kira-kira kenapa Rasulullah menyebutkan 3 kali? Kemarin saya jelaskan. Yes, betul sekali. Kenapa Rasulullah menyebutkan ibu sebanyak 3 kali? Karena ada 3 jasa
oleh bapak. Satu, mengandung. Kedua, melahirkan, dan yang ketiga, menyusu. Alasan yang berikutnya kenapa Rasulullah menyebut 3 kali, karena peluang anak durhaka kepada ibu itu sangat besar. Sebab apa? Secara fisik mungkin ibu lebih lemah daripada bapak. Maka ini sebagai defense dari Rasulullah bagi seorang anak, ojo sampai durhaka kepada ibu. Dan yang berikutnya, kenapa Rasulullah menyebutkan 1 ayat di terakhir? Sebab inilah tugas ayah yang tunggal, yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk istri, termasuk ibu. Apa? Memenuhi nafkah lahir dan batin. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak dan besar bagaimana kedua orang tua kita atau orang tua kita terdahulu mendidik, merawat, mengasuh. Bahkan tidak hanya harta, nyawa pun diperjuangkan. Maka sebegitu besar bagaimana Allah juga memberikan sebuah perhatian bagi seorang anak kita. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun secara nalar, bahkan perkataan para ulama mengatakan tidak bisa seorang anak itu kemudian membalas bakti kedua orang tua, tidak akan bisa. Apapun bakti, apapun balas budi yang dia berikan kepada kedua orang tua. Sebab apa? Saking besar. Namun jamaah sekalian, ada satu kondisi di mana Rasulullah mengatakan ada satu kondisi ketika kamu bisa melakukan hal ini, maka layak disamakan berilmu itu selaras dengan perjuangan orang tua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW bersabda. Kita perhatikan. La yajzi waladun walidan. Kata Rasulullah begini, seorang anak tidak akan dapat membalas budi kedua orang tuanya. Gimana sekalian dimulakan ada perhatikan. La yajzi, sungguh sekali-kali tidak anak itu bisa membalas waladun walidan, perjuangan dari apa-apa yang telah dikeluarkan oleh orang tua itu, illa, kecuali dalam kondisi apa anak itu bisa membalas budi atau bakti dari orang tua itu, ayyajidahu mamluka fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Rasulullah, kecuali jika ia menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan diperbudak, wayashtariyahu, lalu kemudian dia membeli dari orang yang memperbudakkan orang tua kita itu, fayu'tiqahu, dan kita membebaskan. Kalau kita melihat konteks hadis ini jamaah sekalian, kemudian kita bawa dengan problem saat ini, tidak memungkinkan ada zaman perbudakan, tapi sudah ada zaman sekarang, ya kan? Sudah tidak ada lagi. Budak itu bahasanya begini loh. Budak itu babu, tapi nggak dibayar. Babu tapi nggak dibayar. Itu budak. Bahasa kasar Surabaya ya, budak itu babu tapi tidak dibayar. Lalu gimana jika kita menemukan
masuk kategori ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan dari hadis ini menunjukkan bahwa perjuangan kedua orang tua kita yang mampu membentuk kita hari ini, sekalipun sekali lagi kita hari ini sudah memegang status kakek, buyut, bapak, ibu, mohon maaf, maka tidak diperbolehkan kita melupakan jasa kedua orang tua. La yajzi waladun walidan. Tidak akan bisa mampu seorang anak itu membalas budi kepada kedua orang tua. Sebab apa? Saking besarnya. Maka kalau boleh dibilang ya, orang tua kita dahulu anaknya 5 digarap kabeh iso. Tapi ketika besar, mohon maaf, alhamdulillah, 5 anak tadi itu tidak mampu merawat orang tua siji. Sebab apa? Maka jemaah sekalian, dari hadis ini juga kita perlu menyadari bahwa walaupun anak itu tidak bisa membalas budi kepada kedua orang tua, lalu kemudian kita mengatakan dosa gawe apa saat aku berbuat baik pada orang tua, dalam kenyataannya nggak bisa membalas, maka itu jawabannya salah. Jawabannya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di dalam kitab ini juga Imam Al-Bukhari mengambil sebuah asar tentang kisah salah seorang sahabatnya. Namanya Ibnu Umar. Diceritakan dari Abu Burdah yang melihat Ibnu Umar. Dia adalah Ibnu Umar itu Bapak Ibu seorang penduduk Yaman. Seorang penduduk Yaman. Dia itu melakukan hal-hal yang hampir mirip dengan Uwais Al-Qarni. Masih ingat Bu perjuangannya Uwais Al-Qarni? Apa perjuangan Uwais Al-Qarni? Memberangkatkan haji ibunya dengan menggendong. Ibnu Umar ini sama perilakunya atau perbuatannya untuk membalas budi kedua orang tuanya dengan gendong ngenterno dari Yaman ke Mekah untuk apa? Haji. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian apa? Ibnu Umar ini kemudian mendatangi salah seorang khalifah, kemudian dia mengatakan, ini lahabatuha mudillahu. Sesungguhnya diriku ini adalah tunggangan bagi ibuku. Jadi dia mengatakan bahwa aku ini sudah rela jadi tumpaan kendaraan ibuku. Ini akhirtu rikabuha lam ad'am. Kalau kendaraan lain itu disuruh kadang-kala ada satu ketika disuruh tidak patuh, katakanlah begitu bahasanya. Ini akhirtu rikabuha. Suatu ketika kendaraan yang lain itu diperintah tidak mau nurut, tapi kata Ibnu Umar, lam ad'am, tapi aku beda dengan kendaraan ini. Maka artinya Ibnu Umar ini salah seorang sahabat ini memperlakukan ibunya dengan sebaik-baik ketika menggendong saat berhaji. Setelah ia menggendong ibadah haji selesai, dia menemui salah seorang khalifah. Dia berkata,
Ya abna Umar, wahai ibnu Umar, ataroni jazatuha. Wahai ibnu Umar, setelah saya berbuat untuk ibuku gendong ibuku ke Yaman sampai Mekah untuk berhaji, ataroni jazaituha. Dia bertanya, apakah aku ini wis iso bales budine wong tuaku dengan memberangkatkan haji tak gendong? Kalau bahas sekarang nggak mungkin digendong. Tak berangkat kok haji plus, haji furoda misalnya loh. Haji tanpa antri. Kira-kira apakah dengan saya memberangkatkan haji kedua orang tua saya itu bisa membalas bagi kedua orang tua saya? Oh ya, Ibnu Umar berkata, la wala bizarratin wahidatin. Apa jawaban Ibnu Umar kepada salah seorang Yaman tadi itu? Gak bakal iso. Bahkan kata Ibnu Umar, wala birafratin wahidatin. Jika dibandingkan dengan satu tarikan nafas ketika ibu melahirkan kamu, kalau nak bandingan, kalau nak banding dengan kata Ibnu Umar, wala bizarratin wahidatin. Jika dibandingkan dengan satu tarikan nafas ketika ibumu itu telah melahirkan kamu, kalau apa-apa dari Umar. Kemudian apa? Summa qafin Ibnu Umar fa'atal maqami fasalla rak'ataini. Kemudian Ibnu Umar melakukan tawaf dan salat 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Kemudian dia mengatakan, ya abni Abi Musa, wahai ibnu Abi Musa, orang yang bilang tadi, in kulla rak'ataini tukaffiran ma amanahuma. Abu Musa, wis saiki awakmu mari ketemu ibumu haji, awakmu tawaf. Setelah tawaf, sholat sunnah tawaf di dekat makam Ibrahim. Kemudian apa? Tukaffiran ma amanahuma. Mari ngono jaluk sepuro agar dosa-dosa kedua orang tuamu itu diampuni, termasuk dosa-dosa. Apa artinya mas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada anak, ini secara kontekstual dari hadis ini. Kalau ada anak, mohon maaf sekali, semoga tidak terjadi di keluarga kita. Kok ada anak kita mungkin seolah-olah dia telah berkontribusi memberikan sesuatu kepada kita dengan sebagai orang tua, maka mohon maaf ini termasuk kategori dosa. Bahkan Ibnu Umar kan mengatakan yang terakhir ini, ya abni Abi Musa in kulli rak'atain. Abi Musa, saat ini kamu tawaf, mari tawaf sholat 2 rakaat apa? Tukaffiran jaluk sepuro. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah tadi itu tentang mengungkit, aku ini harus berjuang dari ibuku, apa harus bisa balas? Itu termasuk perbuatan dosa. Mengungkit kebaikan dari seorang anak yang diberikan buku, misalnya itu, atau apa? Gak kurang tahu, sudah ngaji tak kayak tanah sama boleh sih kurang, gak mau mah. Ini kalau dalam hadis ini dosa besar dari seorang anak kepada orang tua. Sebab apa? Tidak sebanding. Maka kita, mohon maaf, kita yang hari ini sukses merasa bahwa bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang mungkin masih kita bertemu dengan kedua orang tua kita. Aku bangga bisa budal kaji lo ibu. Boleh secara mental boleh, tapi tidak boleh kemudian bu bersama ini tak budal kaji bersama teman-teman ojo rame-rame hari ini. Termasuk kategori dalam melihat dari konteks hadis ini atau mohon maaf bukan hadis yang asal ini, kisah ini
sesuatu yang mengungkit perjuangan seorang anak kepada ibu atau orang tuanya berarti termasuk kategori dosa. Maka hati-hati. Sekali lagi, tentang kedua orang tua ini masuk pada semua. Kenapa? Saya sampaikan tadi di awal, status orang beriman yang tidak akan bisa lepas itu anak. Jenengan saya ingin mbak, iya betul mbak, tapi jenengan punya orang tua. Jenengan punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek. Nah, makanya kemudian ini materinya bukan bahwa ini kan saya bisa diubah, saya nggak masuk, ini masuk. Berikutnya jemaah sekalian, masih dalam kitab ini juga dari hadis Nabi SAW tentang salah seorang juga cerita sama Abdullah bin Umar berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki Bapak Ibu, anaknya dalam riwayat hadis disebutkan masih muda, masih perkasa. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, apa yang dikatakan? Yubayi'uhu 'alal hijrah. Wahai Nabi, saya minta tolong untuk dibaiat ala hijrati, untuk ikut hijrah bersama. Wa taraka abawaihi yabkiyani faqala. Ternyata anak remaja yang datang kepada Nabi tadi itu, ya Rasul, aku pengen melok hijrah, aku pengen melok perang, pengen melok jihad sama engkau. Tapi ternyata dalam kisah ini sebutkan salah seorang laki-laki tadi yang datang itu, wa taraka abawaihi yabkiyani. Orang tua di rumahnya, kedua orang tua yang ada di rumah itu masih membutuhkan dia. Cara ngono, arek pengen ngono hijrah, pengen budal perang, tapi bapak ibu yang ngabodi. Wes gampangane lho. Ayah ibunya ngabodi, ojo budal perang kok oleh bapak ibumu iki wis tuwek, sapa maneh nek gak apa sing nglamun. Bareng dalam kisah ini. Kata Rasulullah apa Bapak Ibu, faqala irji' ilaihima wa abghithuma kama abghaitahuma. Contoh mulia. Kalau bahasa kita, contoh mulia. Apa kata Rasulullah? Kembalilah maksudnya mulia. Tunggu Bapak Ibu, tunggu. Kamu tidak ada keluarga selain kamu yang bakal merawat sekalipun, mohon maaf. Anak ini kan bukan pamit untuk nyangkruk, ya. Bukan apa itu apa jenenge kita apa bahasa itu? Bukan. Kalau pergi keluar kota itu apa ya? Ini untuk cari eling. Pindah ini salah ya, apa bahasa itu? Hah? Ya, bahasa kerennya itu bukan itu. Ada ada. Mau siap no. Catering. Ya semua lah pokoknya. Sekarang ini ya. Kata Rasulullah, akhrijni wis balik kemudian apa? Wa abhithuma kama abghaitahuma. Kata Rasulullah, buatlah bahagia kedua orang kamu yang telah kamu buat, yang sempat kamu buat sedih atas kepergian pamitannya. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, ini juga menjadi pesan. Secara fisik dan psikologis, maka salah satu balas budi bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah menjaga
hati orang. Jangan sampai membuat sedih kedua orang tua kita. Ini juga refleksi bagi saya. Saya berbalik nangis sama tua biar jangan sekolah yang saya nari paling bukti ya dulu mas di ini bukti ya. Alhamdulillah Allah kasih hidayah bisa jadi baik. Artinya apa? Dari hadis ini juga mengatakan memberikan sebuah ketentuan bahwa ketika seorang anak itu telah membuat sedih hati kedua orang tuanya, membuat nangis kedua orang tuanya, maka satu langkah untuk membalas itu adalah nebus itu adalah kata Rasulullah wa akhirna kama abkaituhuma. Kau yang mau sedih. Buatlah kedua orang tua kita bahagia. Maka anak-anak ya, anak perhatikan, Mas Azam, perhatikan. Kalau kita sebagai seorang anak atau kita semua mungkin di masa muda, masa kecil dulu sempat membuat kedua orang tua kita mangkel, marah, membuat jengkel, atau bahkan sampai sempat menangis karena perbuatan kita. Maka salah satu di antaranya adalah untuk nebus si mau Bapak Ibu kata Rasulullah wa akhirna kama abkaituhuma. Kawin senang kedua orang tua. Yo apa caranya? Yo apa caranya? Kan begitu. Pertanyaannya kan begitu. Satu di antaranya di dalam aksar lain ini salah satu bentuk bagaimana untuk membuat bahagia kedua orang tua kita adalah dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah. Kenal Bu Abu Hurairah Bu? Kenal? Pak kenal Pak Abu Hurairah? Kenal ya? Oh, Pak Sadir kenal sama Abu Hurairah. Saya saja tak kenal. Kalau tahu tahu. Salah seorang sahabat yang sering meriwayatkan seorang hadis. Sebagai informasi ini untuk berkaitan dengan obrolan membuat senang hati orang lain. Terutama saat kita dewasa ya. Saat sadar bahwa kita ini terlalu banyak dosa, terlalu sering membuat nangis orang tua kita. Abu Hurairah ini Bapak Ibu, salah seorang sahabat Rasulullah yang menjadi pejabat. Nah ini pejabat Bu, dengar Bu, ini masalah pejabat itu mana? Jadi Abu Hurairah ini ternyata selain riwayat hadis, beliau ini pejabat pemerintahan di masa Gubernur Marwan, Gubernur Madinah. Jadi Abu Hurairah ini salah seorang yang sering ditugaskan oleh Gubernur Marwan ketika Gubernur Marwan dapat tugas luar negeri atau luar kota, keluar dari Madinah. Tinggalnya tidak jauh dari tempat tinggal ibunya di daerah Zulhulaifah. Nah, kurang lebih 6 mil dari Madinah, 1 jaman. Maka kalau misalnya kalau dengan umrah atau haji yang berangkatnya ke Madinah dulu, biasanya satu di antaranya juga dari mikotnya di Zulhulaifah. Zulhulaifah itu salah satu tempat tinggal Abu Hurairah. Satu ketika berangkat tugas Abu Hurairah ini, ketika perjalanan itu mendekati atau persis di depan rumah ibunya, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah ini? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Jadi Abu Hurairah Bapak Ibu ketika mau berangkat dinas lewat depan rumahnya ibunya, kemudian menyuarakan dengan keras dalam hadis diriwayatkan ini, dalam kisah ini, Assalamu alaikum ya rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Dia mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar doa. Kemudian ibunya nyauti, ya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaqulu. Kemudian Abu Hurairah ini tidak selain mensalam juga berdoa lagi. Rahimakillah kama rabbaitini shaghiran. Kemudian Abu Hurairah berdoa, semoga Allah menyayangimu wahai ibuku sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Kemudian ibunya jawab lagi, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barakatani kabira. Ibu nyaut, wahai anakku, demikian pula semoga engkau Allah merahmatimu, semoga Allah membalas semua kebaikanmu dan Allah ridho kepadamu sebab kamu telah ingat tentang perjuanganku walaupun kamu sudah besar. Apa pesan dari kisah ini? Satu di antaranya untuk bagaimana membahagiakan kedua orang tua kita, khususnya ketika kita sudah dewasa. Ya apa caranya berbuat baik kepada kedua orang tua kita sewaktu dewasa? Kalau melihat dari konteks hadis ini Bapak Ibu, sekalipun pindah atau tidak satu atap, minimal ada kabar. Kan tadi kisah dari Abu Hurairah ini tidak sempat turun dari kendaraan, ceritanya begini. Jadi ceritanya Abu Hurairah saat naik kendaraan mau berangkat ke kantor bahasa kita. Lewat jalan rumah ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Gak sempat turun, gak sempat mampir, salam kok. Kalau kita bawa konteks hari ini, Ustadz gak mungkin omaya anakku nang GSD, omaku nang Uni Sejari, gak mungkin karena narkoba gak mungkin. Paling gak yang ngasih kabar. Inilah kemudian yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau kaitannya dengan kedua orang tua kita sudah meninggal, ya anak kita sekali lagi. Sekalipun tidak satu atap, tapi kasih kabar. Ini sangat jalan. Bahkan Abu Hurairah ini saat itu juga sudah menjadi pejabat, tidak mengurangi ketawaduan beliau kepada kedua orang tua. Ya, posisi kasih aja apa ini. Ya, baik. Berikutnya tadi ya. Ini khususnya ini yang sudah berpisah dengan kedua orang tua. Kasih kabar. Apalagi kalau kita bisa atau mampu menyempatkan mampir kepada rumah ayah ibu. Duduk, bercengkrama, walaupun kadang-kadang ceritanya ya ibu aja di bola balai itu tidak apa-apa. Apalagi kalau paling bagus lagi supaya hati orang tua kita ini lebih senang lagi, tidak hanya kabar tapi juga apa bu? Ditransfer. Ini penting, jangan lupa ya. Kami kabar toh, apa kabar itu api? Ya paling enggak assalamualaikum bu, ini gawe jajan bulan ini. Tambah seneng itu. Tambah hidungan tak bongano ya kan? Oh coba kabar toh, kalau transferan nih, emang ya. Bapak Ibu ada di sekalian yang dimuliakan Allah. Serta berikutnya adalah bagaimana kita juga mengakui jasa dari kedua orang tua. Tapi Bapak Ibu, di sisi lain, kenapa kok Abu Hurairah itu bisa berbuat baik pada kedua orang tuanya sekalipun beliau sudah dewasa dan sekalipun dia menjabat sebagai pejabat pemerintahan saat itu? Mergane ini juga evaluasi buat kita. Karena
sayangnya bukan. Maka kembali lagi, selain daripada Allah memberikan taufik kepada Abu Hurairah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, salah satu caranya juga adalah bagaimana Abu Hurairah itu juga dirawat, dididik dari seorang ibu, seorang ayah yang sangat sayang kepada Abu Hurairah. Maka mohon maaf, ucapan kita kepada anak-anak kita ini seperti referensi kami pribadi juga balik apa yang kita lakukan kepada anak kita suatu ketika akan kembali ketika kita di anak kita sudah masuk usia dewasa atau kita sudah sudah usia yang lanjut, maka kembali lagi Bapak Ibu anak sekalian untuk mengenal Allah ini tidak lepas dari peran panjenengan sebagai orang tua yang bisa menjadi rumah bagi anak-anak kita. Sebab mohon maaf Bapak Ibu, banyak kasus terjadi anak-anak kita, generasi muda kita ini nggak betah mama, mohon maaf. Dan sebagian besar mama bu, orang-orang yang nggak merasakan anaknya karena di rumah ini bukan anak-anak yang rumahnya sempit, itu bukan. Sebagian besar dari mereka yang nggak merasakan rumah itu rumahnya besar, tapi tidak ada kehidupan dalam rumah. Dia punya ibu, dia punya bapak, tapi ayah ibunya tidak mampu memberikan fasilitas sebagai rumah secara psikologis. Ya, maka kalau boleh saya bilang, para ibu hari ini sudah kehilangan peran. Kenapa kamu nggak merasa normal? Ngomel aja nggak mari-mari. Ini sedikit diomel, ini sedikit diomel, nggak merasa tuh saya nak doanya oleh warkopnya. Aman, antar, sebebas-bebasnya mengekspresikan. Ini juga menjadi problem. Maka mohon maaf, ketika dewasa baru kita merasa. Ketika anak kita menikah, udah punya keluarga sendiri, gak direken sama, gak direken. Kalau apa? Disini ketika anak kita kecil gak direken. Ya itu kan maksudnya sayang tidak. Terus buang sampah. Peluang yang kita tutup harus sekali lagi potensi hal-hal yang membuat hilang peran orang tua kita itu harus kita lihat. Berikan kenyamanan ketika anak itu pulang. Termasuk mohon maaf kami pribadi Bapak Ibu. Kami pribadi mungkin di luar sana dipanggil ustaz, dipanggil bos, dipanggil sembarang. Tapi mohon maaf ketika kita pulang, kami pulang ke rumah yang diharapkan dari istri saya, dari anak saya bukan ustaz jahilnya, bukan bos jahilnya, tapi yang diharapkan adalah Abi sama Pak benar Bapak. Sekalipun kita menjadi apapun di luar sana, jadi kepala, jadi direktur, ketika panjenengan pulang hilangkan semuanya. Kenapa? Karena panjenengan di rumah itu sebagai ayah, sebagai suami. Maka jangan sampai mohon maaf ayah baru, nanti sampaikan anak-anak, jangan merasa sibuk ketika pulang semua dimarahi. Kenapa Pak? Justru malah memberikan sebuah mindset, oh ternyata bapak boleh aktif, kamu boleh ini, kamu kan boleh. Terus apa? Kalau ayah nggak boleh, udah. Ini problem. Potensi
jadi. Sekali lagi, anak-anak yang mau lahir kalau mau lihat, saya ini aku wakil warung buka. Karena saya selalu melihat sama saya itu loh, karena di bola-bola itu, orang dua warung gede, warung. Oleh Arjuna barang itu orang saya baru dulu tempat Primagama, sekarang jadi warkop. Namanya kalau tidak salah warung bening toko. Bahkan sekarang mau jadi ini koger ini wangi di mana masjid? Gitu? Ya baik. Al-Hilal, Al-Islam, Al-Bayat mana? Merganya apa bu? Merganya apa? Nanti dia merasa tidak aman di rumah, dia merasa tidak aman di masjid, diusir oleh pengurus masjid ini. Kayak kami, karena yang apa? Bapak Ibu dan sekalian sekali lagi, potensi-potensi yang lain yang kita lihat. Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, secara mental dan jasa memang tidak akan bisa kita sebagai seorang anak membalas orang tua kita. Namun kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di antaranya adalah satu, kita memberikan kabar gembira. Yang kedua, kita menebus kesalahan kita dengan membuat senang kedua orang tua kita. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa ditransfer orang tua. Biasa, jadi apa ya? Semoga bermanfaat. Dan kami akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'udzubikum wa maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngetek, ya ngetek.